Pendahuluan. Sistem reproduksi adalah sistem yang menghasilkan gamet jantan atau betina agar makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan berikutnya melalui fertilisasi. Struktur sistem reproduksi pada pria dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam terdiri dari satu testis atau buah zakar, adalah gonad pria yang menghasilkan sperma dan hormon pada pria. Terdiri dari A. Tubulus seminiferus, saluran berkelok-kelok yang menghasilkan sel sperma. B. Sel Sertoli, menghasilkan hormon estrogen dan nutrisi sel sperma dalam terangsang spermiasi. C. Sel Leydig, menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis, adalah saluran berkelok-kelok tempat pematangan dan penyimpanan sementara sel sperma sebelum dikeluarkan. Yang ketiga, vas deferens, adalah saluran lurus yang berujung pada kelenjar prostat, berfungsi menyalurkan sperma menuju kelenjar vesicula seminalis. 4. Kelenjar kelamin, terdiri dari A. Kelenjar vesicula seminalis atau kantung mani, berjumlah sepasang menghasilkan nutrisi untuk sperma. B. Kelenjar prostat, berjumlah 1 menghasilkan getah yang mengandung fosfolipid, kolesterol, dan garam. C. Kelenjar bulbouretra atau Cowper, berjumlah sepasang menghasilkan getah basah. Yang keenam, saluran ejakulasi, adalah saluran pendek penghubung vas deferens dengan uretra. Yang keenam ada uretra, adalah saluran pengeluaran sperma dan atau urin menuju penis. Selanjutnya adalah bagian luar, terdiri dari yang pertama skrotum, adalah kantung pembungkus testis yang melindungi testis. Pada skrotum terdapat dua otot, yaitu A. Otot dartos, otot polos yang dapat mengerut dan mengeluarkan skrotum. B. Otot kremaster, otot lurik yang mengatur suhu testis. Selanjutnya ada penis, adalah alat kopulasi sperma yang terdiri atas A. Bulbus penis, yaitu bagian akar penis. B. Corpus penis, jaringan erektil berongga yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Yang lalu C. Glans penis, bagian kepala penis. Yang D. Preputium, kulit pelindung kepala penis yang dipotong sewaktu sirkumsisi. Ketika ada rangsangan, darah masuk ke jaringan erektil dan penis mengalami ereksi. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa atau gamet jantan oleh testis. Seperti dilihat pada gambar sebelah kiri di bawah. Pada spermatogenesis, testis dapat terdiri dari sel-sel poli, tubulus seminiferus, spermatogonium, spermatosis primer, spermatosis sekunder, spermatid, lalu sel-sel sperma. Di sebelah kanan adalah proses pembelahan pada sel sperma. Dimulai dari spermatogonium, dari sel germinal dalam tubulus seminiferus. Jadi 2N membelah secara mitosis jadi spermatosis primer, lalu membelah secara meiosis jadi spermatosit sekunder, lalu membelah lagi secara meiosis kedua jadi spermatid, lalu ditambah spermiasi plus nutrisi dari sel Sertoli menjadi sel sperma, di mana 2N sama dengan diploid 46 kromosom dan N haploid 23 kromosom. Sperma dan hormon yang pertama itu sperma. Dia ada aksoson atau kepala, mengandung enzim hyaluronidase, protease, dan antifertilin, berfungsi untuk menembus mantel ovum. Yang kedua ada nukleus, mengandung materi genetik haploid. Yang ketiga ada leher,
mengandung mitokondria yang menghasilkan energi untuk gerakan sel. Yang terakhir itu ada ekor alat gerak sel sperma untuk berenang. Untuk hormon kelamin pada pria antara lain yaitu pertama ada follicle stimulating hormone, dihasilkan hipofisis anterior, berfungsi menstimulasi spermatogenesis pada tubulus seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan hormon estrogen. Yang kedua ada interstitial cell stimulating hormone, dihasilkan hipofisis anterior, berfungsi menstimulasi sel Leydig menghasilkan testosteron. Yang ketiga ada estrogen, dihasilkan sel Sertoli, berfungsi merangsang spermiasi. Yang keempat ada testosteron atau androgen, dihasilkan sel Leydig, berfungsi memunculkan ciri-ciri kelamin sekunder pria, mengatur spermatogenesis dan spermiasi. Perkenalkan, nama saya Nova. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dari jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Terdapat sejumlah organ sistem reproduksi wanita yang berbeda dengan laki-laki. Selanjutnya kita bahas tentang struktur sistem reproduksi wanita yang bagian luar atau vulva. Pertama ada mons pubis atau bukit penis. Itu adalah bantaran lemak tempat tumbuhnya rambut pubis. Yang kedua adalah labium mayora. Labium mayora adalah lipatan besar yang di dalamnya terdapat lipatan kecil yang melindungi vagina. Yang ketiga ada klitoris, adalah tonjolan kecil di atas labium yang mengandung jaringan erektil seperti penis. Yang terakhir itu ada himen atau selaput darah, adalah selaput yang melindungi vagina dan mengandung banyak pembuluh darah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan slide yang ke-11 yaitu tentang struktur sistem reproduksi wanita. Di sini sudah ada gambar bagian dalam. Yang pertama, ovarium atau indung telur adalah gonad wanita yang menghasilkan ovum dan hormon pada wanita. Dalam ovarium terdapat struktur folikel atau cangkang yang melindungi ovum. Yang kedua, fimbriae adalah jumba yang menangkap ovum dari ovarium menuju pangkal oviduk yang disebut infundibulum. Yang ketiga, oviduk atau tuba falopi adalah saluran penghubung ovarium dan uterus. Fertilasi terjadi pada sepertiga awal oviduk. Yang keempat, uterus atau rahim adalah tempat berkembangnya zigot menjadi bayi. Dinding uterus tersusun atas otot polos dan endometrium. Yang kelima, serviks atau leher rahim adalah corong pembatas uterus dan vagina. Yang keenam, vagina adalah lubang kopulasi yang berhubungan dengan vulva. Pada vagina terdapat selaput yang menghasilkan lendir yang disebut kelenjar Bartholin. Jika ada rangsangan, maka kelenjar ini akan Di sini saya akan menjelaskan slide yang ke-12, yaitu tentang oogenesis. Oogenesis atau oogenesis adalah penciptaan ovum, merupakan proses dari bentuk betina gemetogenesis yang setara dengan jantan, yakni spermatogenesis. Oogenesis berlangsung melibatkan pengembangan berbagai tahap reproduksi telur sel betina yang belum matang. Yang bisa dilihat di bawah situ sudah ada dua contoh gambar tahap oogenesis dan oogonium. Slide yang ke-13 yaitu tentang struktur sel ovum. Di situ sudah ada gambar, yaitu yang pertama ada corona radiana, lapisan pelindung ovum terluar yang mengandung hyaluronid. 2. Zona pellucida, lapisan pelindung ovum tengah yang tebal mengandung glycoprotein. 3. Membran petilina, lapisan pelindung ovum paling dalam yang transparan. 4. Protein kuning telur atau sitoplasma. Yang kelima, nukleus, mengandung materi genetik haploid. Dan yang keenam adalah polosit, badan polar yang dihasilkan dari oogenesis. Hormon kelamin pada wanita. Yang pertama ada follicle stimulating atau hormon FSH, dihasilkan oleh hipofisis anterior, berfungsi mengatur perkembangan folikel primer sampai menjadi folikel degraf dewasa pada ovarium. Yang kedua ada luteinizing hormone atau LH, dihasilkan oleh hipofisis anterior, berfungsi mengubah folikel degraf menjadi korpus luteum dan menstruasi ovulasi. Yang ketiga ada estrogen, dihasilkan oleh folikel degraf
berfungsi memunculkan ciri kelamin sekunder wanita dan menebalkan endometrium sebagai persiapan kehamilan. Yang keempat ada progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum, berfungsi mempertahankan endometrium untuk hormon kelamin pada wanita. Yang pertama ada follicle stimulating hormone atau FSH, dihasilkan oleh hipofisis anterior, berfungsi mengatur perkembangan folikel primer sampai menjadi folikel degrad atau dewasa pada ovarium. Yang kedua, luteinizing hormone atau LH, dihasilkan oleh hipofisis anterior, berfungsi mengubah folikel degrad menjadi korpus luteum dan menstimulasi ovulasi. Yang ketiga, estrogen dihasilkan oleh folikel degrad, berfungsi memunculkan ciri kelamin sekunder wanita dan menebalkan endometrium persiapan kehamilan. Yang keempat, progesteron dihasilkan oleh korpus luteum, berfungsi mempertahankan endometrium untuk persiapan kehamilan. Pembentukan hormon pada wanita. Yang pertama ada masa praovulasi atau proliferase, terjadi selama 7 hari. Rangkaiannya adalah FSH dan LH mulai dibentuk, kemudian FSH meningkat, kemudian FSH menstimulasi menjadi perkembangan folikel primer menjadi folikel degrad, kemudian pembentukan hormon estrogen. Yang kedua ada masa ovulasi subur, yaitu terjadi selama 3 hari. Estrogen meningkat memicu peningkatan LH, kemudian LH menstimulasi ovulasi dan pembentukan korpus luteum, pelepasan oosit sekunder menuju ovidu, kemudian oosit sekunder berkembang menjadi ovum saat yang tepat untuk menjadi fertilisasi. Yang ketiga ada masa pasca ovulasi, yaitu 14 hari. Progesteron mulai dibentuk, estrogen dan progesteron meningkat memicu penurunan FSH dan LH. Kemudian ada penebalan endometrium oleh estrogen, persiapan kehamilan oleh progesteron. Yang keempat ada masa menstruasi, yaitu terjadi selama 7 hari. Estrogen dan progesteron turun memicu pembentukan FSH dan LH. Kemudian peluruhan endometrium dan ovum yang tidak dibuahi. Fertilisasi adalah proses bertemunya sel sperma dengan sel ovum sehingga membentuk zigot. Mekanisme fertilisasi yaitu sperma bertemu dengan ovum dalam ovidu dan membentuk mantel ovum. Yaitu sperma mengenali ovum akibat senyawa verticillin. Yang kedua, sperma dapat menembus korona radiata karena mempunyai enzim hyaluronidase. Yang ketiga, sperma dapat menembus zona pellucida karena mempunyai enzim protease. Kemungkinan jenis kelamin anak, ovum X, sperma X, jenis kelaminnya perempuan. Kalau ovumnya X, spermanya X, jenis kelaminnya laki-laki. Jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan karena perbedaan kualitas sperma X dan kualitas sperma Y. 1. Sperma X bergerak lambat, namun dapat bertahan hidup dalam waktu lama. 2. Sperma Y bergerak cepat, namun tidak dapat bertahan hidup dalam waktu lama. Kemungkinan jumlah anak yang dikandung, kemungkinan tunggal 1. Ovum dibuahi 1 sperma. Yang kedua, kembar identitas, monorogit atau jenis kelamin sama mirip. Keterangan 1 ovum dibuah 1 sperma, lalu membelah menjadi 2. Yang ketiga ada kembar dirigot, jenis kelamin sama atau beda tidak mirip. Keterangan 2 ovum berbeda dibuahi 2 sperma berbeda. Embryogenesis adalah proses pembelahan zigot menjadi embrio. Mekanisme embryogenesis zigot, morula, blastula, gastrula, embrio. Implantasi adalah proses pelekatan zigot atau fase blastula pada endometrium sehingga menjadi calon bayi yang dapat berkembang. Implantasi dilakukan sel luar blastula atau trophoblast yang membentuk membran kehamilan. Membran saccus vitellinus, pembentukan sel embrio dan pembuluh darah. Fungsi mengangkat nutrisi.
Yang terus ada membran korion, pembentukan filikorion, fungsi penghubung pembuluh darah ibu dan embrio. Terus ada plasenta, memberi nutrisi. Dan ada amnion atau pembentukan air ketubuhan, fungsi melindungi embrio. Ada membran atlantois, pembentukan tali pusar atau ari-ari, fungsi transportasi zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Yuswamar. Saya ingin menjelaskan orgagonesis adalah proses pembentukan organ-organ dari embrio. Lapisan embrionik akan berkembang menjadi 1. Ektoderm, berkembang menjadi epidermis, kulit dan derivatnya, sistem saraf, sistem indera, gigi dan rahang. 2. Mesoderm, berkembang menjadi dermis, kulit, sistem gerak, sistem sirkulasi, sistem ekskresi, sistem reproduksi. 3. Endoderm, berkembang menjadi sistem pencernaan, sistem pernapasan, kelenjar timus, kelenjar tiroid, dan saluran lain. Kehamilan gestasi adalah fase di mana embrio mulai berkembang menjadi fetus. Kehamilan menjadi 3 trimester. 1 trimester 0,3 bulan, berkembang terpusat pada organogenesis. 2 trimester 2 4-6 bulan, organ tubuh sudah lengkap, perkembangan terpusat pada anggota badan. 3 trimester 3 7-9 bulan, penyempurnaan organ dari pertumbuhan yang pesat. Mekanisme kerja hormon saat masa kelahiran, persalinan. 1 hormon relaksin dibentuk ovarium dan plasenta yang berfungsi menjadi meregangkan pubis simfisis. 2 pembentukan relaksin memicu penurunan estrogen dan progesteron dan pembentukan hormon kortison bayi. 3 hormon kortison memicu pembentukan hormon prostaglandin oleh plasenta yang berfungsi merangsang kontraksi uterus. 4 kontraksi awal uterus memicu pembentukan oksitosin oleh hipofisis posterior ibu yang meningkatkan kontraksi uterinus. Teknologi pada sistem reproduksi. 1. Kelahiran sesar, kelahiran yang dilakukan melalui tindakan operasi dilakukan apabila kelahiran normal tidak dapat dilakukan. 2. Bayi tabung, teknologi fertilasi in vitro atau terjadi di luar rahim ibu dengan cara afertilasi dilakukan di media kultur. Bayi zigot yang telah membelah dimasukkan ke dalam rahim ibu dan ibu menjalani masa kehamilan seperti biasa. 3. Keluarga berencana menggunakan berbagai macam cara untuk mengatur kehamilan ibu. Sterilasi, kontrasepsi permanen dengan menghambat saluran kelamin. Gangguan pada sistem reproduksi. 1. Infertilitas, ketidakmampuan menghasilkan gamet atau keturunan. 2. Impotensi, ketidakmampuan untuk melakukan ereksi karena faktor hormon, obat-obatan, rokok, dan alkohol. 3. Kriptokordimisme, gagal turunnya testis dari rongga perut ke struktum sewaktu lahir. 4. Aukritis, peradangan testis akibat mumps virus. 5. Epidermis, peradangan epididymis akibat dan chlamydia. 6. Prostatitis, peradangan kelenjar prostat.